semua pengurus alim dan staf, mulai dari ketua dan para staf yang berhadir. Apa yang diinginkan oleh ketua PWMA itu awalnya saya kira hanya sebuah keinginan yang mungkin sulit dilaksanakan, tetapi karena keinginan yang kuat tadinya mau tidak mau, yang asalnya hari Rabu besok dilaksanakan sekarang dengan alasan Selasa mari asar. Kebetulan ini diadakannya sudah mulai asar, ini sudah masuk. Sebenarnya yang disampaikan pertama itu Pak Fakih, kita terus media dan video berhalangan. Sebelum memulai kitab ini, saya terima kasih, mungkin acara ini nanti sifatnya partisipatori, jadi semua nanti akan berperan. Saya tinggal membaca, mungkin tidak banyak yang betul dan yang salahnya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memberikan mana yang paling tepat. Karena yang mengikuti ini mulai dari ini adik saya Sahdi ini sampai pada ketuanya Pak Prof, saya kebetulan dalam menyampaikan, tapi sampaikan ilmu seperti yang di pesantren dan di kalangan di perguruan tinggi juga paling itu. Biasanya itu kalau orang yang ngajar pasti yang diajar itu di bawahnya. Kali dan sampaikan al-Rasul al-Munas di. Nah ini kita, makanya saya coba nanti akan saya sampaikan aja, hanya berniat mencari berkah dari kitab yang kita baca ini. Kitab yang kebetulan kita baca ini namanya Nasohul Ibadah, itu dikarang oleh orang Indonesia sendiri, yaitu Syekh Nawawi Ibnu Umar. Kebetulan biasanya disebut Al-Qantani, tapi ini disebut Al-Jawi. Menurut cerita, Nawawi muda itu berangkat mencari ilmu ke Mekah itu belum genap umur 20, sampai beliau meninggal umur 54 tahun dan belum sempat menikah. Kehebatan beliau di sana sampai di dalam Matnul Waya wa Takdir beliau disebut Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Itu Imam Nawawi menjadi tokoh agama yang paling disegani di Hijaz. Dan coba kita lihat Hijaz itu daerah mana. Jadi itu daerah yang tidak jauh dari Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini asluhu sama dengan Hasyim Asy'ari, sama dengan Yai Ihsan bin Dahlan Jambes Al-Qadiri, itu sama tahun-tahunnya. Nah, tapi di antara Syekh Hasyim Asy'ari yang juga penulis kitab Isyahatus Sari, kemudian Adabul Alim wal Muta'alim, karya Syekh Hasyim Asy'ari dan banyak, mungkin sampai 8 atau. Yang paling produktif adalah Imam Nawawi. Beliau menulis tidak kurang dari 200 alafa hawali mi'ata ini kutuban.
Jadi beliau sudah menulis sekitar 200 judul, dan yang terpopuler itu ada yang cukup banyak dibuat referensi itu adalah Nihayatul Zain, Fikih, kemudian tafsir Lugat An-Nawawi, itu adalah tafsir Al-Munir. Tetapi lebih hebat lagi Syekh Ihsan Al-Jampes itu pilih, beliau telah mensyarahi dari Hujatul Islam, kitab apa namanya kitabnya itu? Minhajul Talibin itu ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, disyarahi oleh Kiai Ihsan Al-Jampes. Saya coba lihat. Sirajul Talibin. Dan itu masanya sama. Cuman Sirajul Talibin ini menurut Sayyid Akil Sirat, Syarif Sirat, dipakai referensi materi-materi tasawuf di Timur Tengah itu lebih dari 100 jamaah yang memakai ini. Itu yang ditulis oleh Syekh Isa, yang makamnya itu menjelang kota di sebelah kanan. Kalau dari sini saya sudah beberapa kali ke sana, itu luar biasanya. Kalau melihat dari jaringan ulama Jawa pada abad 17 dan 18, maka kita akan melihat yang 18-19 ini lebih produktif. Kalau 17 itu Syekh Aksar dari Banjar, itu memang orang-orang yang produktif. Barangkali itu sekedar untuk memanfaatkan kita. Kenapa kita baca kitab Nasyarul Ibad, yang Nasyarul Ibad ini adalah mensyarahi dari kitab Al-Munabbihat yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Ibnu Hajar itu ada dua, ada Al-Asqalani dan Al-Haytami. Dua-duanya antara Asqalani dan Haytami itu menjadi al-hafidh, orang yang ahli hadis. Ini yang hebatnya di situ. Cuman istilah al-hafidh dipakai di Indonesia itu bagi orang yang ahli Quran, hafal Quran, hafidhun. Padahal sebenarnya itu gelar yang dipakai oleh ahli hadis. Ada di sini. Memang ada perbedaan mufassir, muhaddis dipakai itu, kemudian mutakalim dan faqih atau zamannya berubah itu. Saya minta sekali lagi Fatihah untuk kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kedua beliau, baik Syekh Nawawi maupun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kita membaca ini mendapatkan titisan berkah dari beliau berdua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua coba yang boleh ngarepin muslimah ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa sifatil kamaliyah. Ini dipakai bahasa Jawa tuh. Campur. Jawa Alhamdulillah sekalian dipuji kulillahi Allah Allah ja'ala kan dadi akan sapa Allah di ilma ilmu arfa as-sifat ing murid mulya pira-pira sifat al-kamaliyah kang sempurna. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu sebagai status yang paling tinggi. Orang yang punya ilmu pasti akan diangkat derajatnya sesuai dengan janji Allah di dalam salah satu firman
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asadi bil ma'adili al-hikamiyah, yang Allah telah mentakhsiskan pada orang yang diinginkan, yang dikehendaki dari para hambanya dengan kebaikan dan hikamiyah, dari kata hikmah, jamaknya hikmah, hikam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bijami kalimat al-kamalah. Oh, bijami kamalatin ubudiyah. Dan Allah yang telah memberikan tugas khusus, menentukan secara khusus dengan segala hal-hal yang sempurna yang berkaitan dengan ubudiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu qalbahu. Wassallallahu alaihi rahmat sallallahu ala sayyidina Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad alladzi mala akan ngebeki sapa Allah, sapa alladzi mala akan ngebeki sapa Allah Gusti Allah ta'ala qalbahu ing atine Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min ilalil a'la jalla wa ala wa ainahu. Jadi awalnya mau atap dari qalbahu wa ainahu, dan beriman itu sudah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna, termasuk yang baik-baik. Fasara, maka dari jalan Nabi itu fasara sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang berbahagia, mansuran, orang yang selalu mendapatkan pertolongan. Wa ala alihi washabihi wasalikina, dan para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, wasalikina, dan orang adalah orang yang mengikuti ala naji atas dalane kanjeng Nabi. Fanalu dia. Fanalu mengkokok merkole sapa ashab wa alihi wasalikin khairan, itu bagusan wa afiran, yang sempurna. Maka karena mereka para pengikut Nabi itu akan mendapatkan jalan yang terbaik. Amma ba'du fayakunul murtaji. Semua para penulis atau mu'alif atau musoneh pada kitab-kitab kuning pasti ada merendahkan diri. Biasanya ditulis al-faqih, al-murtaji. Murtaji itu kan orang yang selalu ini untuk merendahkan diri. Al-Masawi pada melaksanakan kekurangan atau kesalahan. Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, jadi Nawawi Ibnu Umar. Ada utawi kitab itu satu sarah waktu kan jelasaken atau daerah ingsun koin Alkitab atau koin hada Alkitab al-mustaqilkan si al-mawaid masih terlalu itu. Jadi ini mawaid jamunin mau itu mawaid al-alama al-hafid, dan yang tadi disebut Asyad Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i, orangnya mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi sesuai apa yang kita ikuti, apa yang telah kita baca itu sesuai yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab mazhab untuk syariah fikihnya ada 4 yang kita sebut dengan madzhabul arba'ah.
Jadi mulai Imam Hanifah, Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Setelah imam-imam yang lain. Ya, yang terakhir Imam Syafi'i. Jadi Syekh Shihabuddin ini As-Syahir yang banyak disebut, yang terkenal gitu ya, terkenal dengan sebutan lakop Ibnu Hajar. Ada dua versi kenapa dia disebut Ibnu Hajar. Orang tidak sehebat ini tapi kok disebut Ibnu Hajar. Menurut pengertian Syekh Habib Abu Bakar As-Segaf ya dari itu. Tapi ini yang kaitan. Ini karena dia pertama sulit untuk mendapatkan sulit untuk menerima ilmu. Jadi bertahun-tahun dia belajar pada gurunya, seorang mursyid itu sulit, sehingga dia sudah memutuskan untuk tidak mencari ilmu tapi pulang. Tapi oleh gurunya dipanggil, kenapa kamu pulang? Karena saya sulit untuk mendapatkan ilmu. Lalu dia oleh gurunya itu diberi tugas bulan belum pulang. Wis nek ngono wet iki ketol. Bukan semari kuliah. Tapi dia tidak dikasih kapak, tidak dikasih pisau, tidak dikasih apa namanya? Tapi di situ dikasih Musa. Kalau Musa itu dulu bisa diartikan silet ya, mes dikasih itu untuk merobohkan sebuah pohon. Nah, akhirnya karena tidak mampu ya, tidak bisa dikerik pohon itu sampai habis dan roboh. Akhirnya oleh gurunya ditanya, gimana kamu pulang apa enggak? Ya pulang dulu. Kamu kan sudah merobohkan itu. Maksudnya apa? Ya ilmu itu tidak bisa kamu ambil keseluruhan langsung. Ilmu itu akan mendapat kolilan sedikit demi sedikit. Begitu adanya dia tidak pulang. Setelah itu baru dia wakila annahu qad nala la dunia. Dia lalu mendapatkan ilmu secara langsung. Apa yang ia dengar itu langsung masuk. Apa yang ia baca itu langsung masuk. Begitu salah satunya para kiai dulu mengajarkan secara langsung bagaimana hal ikhwannya muridnya. Makanya dulu itu dipesan dengan istilah membaca menjadi sorokan ya. Jadi dibaca langsung di depan para kiai, jika kiainya betul tahu kemampuan santri per santrinya itu. Ibnu Hajar al-Asqalani Sumal Mesir, kemudian dipindah dia ke Mesir. Tahuman Allah Ta'ala birahmati. Tahuman dari itu banyak versi arti, tapi yang paling banyak itu bisa kita artikan itu merana. Jadi merana. Tahuman Allah Ta'ala birahmati. Ini yang menyebabkan kenapa kata Tahuman itu dipakai, karena yang dipakai oleh Nabi karena ada kejadian yang aneh bagi para sahabat ketika Nabi itu melihat sahabatnya aktif ibadah, tapi Nabi lalu bersabda, antum la tadkhuluna al-jannata bi a'malikum. Sudahlah, kamu tidak akan masuk surga sebab amal perbuatan. Para sahabat protes, mengikuti jejak Nabi kayak begitu, tapi disampaikan Nabi begitu. Ada yang tidak berani diam saja, tapi ada yang berani. Salah satu sahabat bilang, lu mau coba ibadah kayak begini tidak bisa. Lalu ada sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Ngoten sampean dia, ngoten saged mlebu swarga krana amal jenengan. Kalau semua sahabat yang mengikuti Nabi
Nabi tidak bisa masuk surga sebab amalnya, terus bagaimana dengan Nabi? Ada sahabat yang mengatakan walaan ya Rasulullah. Jawab Nabi, walaan, saya juga begitu. Illa ayyata ummadani Allahu birahmati, kecuali kalau Allah itu menyiram rata rahmatnya kepada. Tak berat kalau kita beramal dengan ukuran surga itu. Maka kita harus kembali kepada Rabbina. Rabbina itu kan tidak pernah mengukur dengan pahala. Jadi itu wasama itu lan ngarani ingsun kitab Nasoihal Ibad, dan kitab ini saya namakan dengan Nasoihal Ibad. Nasoih jama' min nasihat, nasihat, al-ibad jama' dari aku. Jadi ini pakai jama' semua. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang mensyarahi Ibnu Hajar tadi adalah fi bayanin al-fatihul munabihat al-istidari liyaumil ma', menjelaskan arti penting dari munabihat. Ini tampil saja untuk memberikan peringatan munabihat itu. Al-istidar untuk persiapan. Jadi wong tanjur kali wong yaumil ma'ad itu ada akhir. Jadi gampang kali ini kan sama urip. Jadi kitab ini menjelaskan agar semua di sini ini amal itu nanti akan menjadi sempurna manakala tuntunan dari kitab ini kita ikuti. Belum selesai. Belum selesai. Wa as'alullah ingsun Allah Gusti Allah karim kang mulya ayat fa'il paling manfaat sapa Allah bi kelawan dengan al-muslimin yang Islam, wa ayya ja'alahu dahiratan yang mandati sapa Allah ila tertibat dahiratan ing simpenan jalangan ila yaumil din wa ila akhir akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Didawai dengan kata bismillah semuanya. Waktu saluran dan sunatake apa maca bismillah pada ibtida'i kulli umurin ing dalem nawiti. Indah ya, indah ibtida'i kulli umurin dalem nalikane ngawiti saben-saben perkara kaya mukarotin kang ora ini. Jadi disunahkan segala sesuatu memulainya bismillah kecuali barang yang jelek tidak disunahkan. Sabda Nabi dari ini sama. Jadi kullu amrin dibalik la yubda'u fi bismillah bahwa atau. Jadi semua perkara yang mempunyai nilai baik disunahkan untuk membaca bismillah. Tapi kata aktor di sini itu menjadi perselisihan makna. Apakah aktor itu putus semua? Sudah katanya aktor itu, tetapi ada yang mengatakan itu qalilul barokah. Jadi kalau memulai pekerjaan tanpa bismillah itu berkahnya sedikit berkurang banyak. Maka semuanya kan Nabi kan samilah. Jadi bacalah bismillah. Dalam hadis yang populer tadi, kullu amrin ibarin itu yang mempunyai kebaikan. La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktor. Yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka itu qalilul barokah, sedikit barokah. Ada yang bertanya barokah itu memang macam-macam. Tapi arti dari asli barokah adalah ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Maka karena di sini itu berkah, ya. Maka pindahkan saya. Itu dari pengertian dari barokah dari
ziyadatul khair dan barokah. Fa in tarokahal lamun ninggal, maksudnya dia fa in nasya, maksudnya di sini tarokah manahun nasya. Kalau dia lupa, kalau ninggal kan pasti disengaja. Fa in tarokahal lamun ninggal sopong itu artinya kalau dia lupa fa in nasya lamun lali sopong ing maca bismillah fi awalnya ing dalem kawitane amal ka umur atau mongko nekanan sapa wong biar kelawan bismillah fi asna'iha dalam tengah-tengahnya umur boleh, tapi lupa baca bismillah di tengah-tengahnya ingat maka dia baca bismillah. Cuman kalimatnya berbeda, biqauli kelawan ucapane wong bismillah fi awwalihi wa atau tanpa fi, tanpa harful jar di sini juga ada apa-apa. Bismillahi awwalahu wa akhiruh, boleh. Jadi mangan sekali tekan sak bulan kok lali. Nah, dari boleh kayak mau coba bismillah suara mesti masya Allah penting. Jadi begitu, ini mudahnya. Jadi fi awwalihi wa akhiri. Jadi boleh membaca di tengah-tengahnya, walau fi akhir amal, meskipun itu sudah penghabisan pada nilai-nilai pekerjaan yang mau habis, lalu karena tadi tidak membaca ya sudah kita baca pada akhir amal, masih diperbolehkan. Alhamdulillah fi kulli khairin, fi kulli khairin, alhamdulillah sekalian ujiku fi kulli khairin, tetap dalam saben-saben mongso. Kata khir di situ sama dengan zaman yang tidak ada batas, artinya panjang sekali berbicara masalah ada waktu. Malah kalau berbicara masalah waktu itu kita ingat dengan kata al-asr. Dulu para penterjemah khususnya pada buku-buku Al-Quran yang diterjemah oleh Departemen Agama, ketika saya tidak itu diterjemah wal asri demi masa. Demi masanya tidak ada batas, demi masa itu panjang sekali, ini ada lihat lalu itu semua masa. Tetapi akhir-akhir ini terus ditambah wal asri, kata masa itu dilahir demi waktu asar. Ada berkurang waktu asar pendek sekali. Makanya kalau menurut dari pengertian kata asar itu memang kalau diidentikan dengan kata ain sotro itu banyak arti. Jadi ada sotro itu yang artinya memeras itu mengambil sarinya seperti kita memeras pakaian. Makanya kalau dalam bahasa Arab di Arab itu kalau bapak mau beli jus itu pasti asil. Jus apa? Jero ya asil bertukong. Jadi itu perasaan. Nah, dalam salah satu tafsir yang tematik, ya, kenapa kok dipakai waktu asar? Kaitannya dengan innal insana lafi khusrin itu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, tapi di situ yang dipakai kata asar. Kata asar. Apa munasabah hadir kalimat wal kalimat ba'da? Keterkaitan satu kata wal asri dengan innal insana lafi khusrin itu apa? Di situ dikatakan ya kita mengambil bahwa kebanyakan manusia itu pada waktu asar sudah terperas tenaganya. Sudah terperas tenaganya karena dia kerja sehari. Sudah habis pagi kerja sore. Kalau dia tidak berhasil di situ, maka sudah habis waktu asar. Karena setiap pekerjaan itu umumnya karena nggak ada sip-sipan.
shiftnya cuma shift 1 yang mulai jam 8 pagi. Jadi kelihatan ruginya ketika dia bekerja kalau pada sore hari itu. Nah itu kata asal itu pakai asal yang kalau dikaitkan dengan perasaan asal. Jadi habis waktu itu. Tetapi semua kata ini mesti ada mustasnayatnya, ada pengecualian. Orang yang tidak rugi itu siapa? Illalladzina amanu. Dari situ wa amilu as-sholihat. Kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Fi kulli khinin ay zamanin qallau kasul. Makanya disebut karena ini khin, zaman tidak terbatas dimaknai oleh Syekh Nawawi qallau kasul. Sedikit atau banyak, pendek atau panjang kata khin atau zaman, karena tidak ada keterbatasan. Wa awqatin dan beberapa waktu, wa ya asbinatun, sama saja asbinat sama dari zaman, mahdudah yang dibatasi. Wa ya min adfin khosin ala. Jadi itu hanya menjelaskan bisa dipakai khusus atau bisa dipakai umum. Wassalatu ayatu al-lutfu minallahi wa min ghairihi ala rasulillah kafatil khalqi. Kata sholat di sini itu biasanya orang mengartikan tambahi rahmat. Jadi wassalatu tambahi rahmat minallahi wa min ghairihi ala rasulillah kafatil khalqi, maring sekabehane makhluk. Nabi itu asrofil khuluqi, asrofil khalqi kan mulia makhluk. Wa huwa kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala takdirin jabatul khidmah wal baroyat bariyah namanya itu al makhlukat mutlaqon au alladhi fil ardi wa hiya min abdul murad. Dan semuanya yang dimaksud makhluk di sini itu mutlak. Fil ardi au alladhi fil ardi, tokang on ing dalam bumi, fa hiya min abdul murad fi au min abdul khos al. Jadi maksudnya atau ini tujuan untuk satu kekhususan atau itu menjadi kesemuanya, menjadi Sayyidina Muhammad afdhalul khalqi kulli. Maka Nabi adalah makhluk yang terbaik pada semua makhluk. Jadi gelarnya banyak sekali. Sayyidul apa itu? Ya Sayyidul Adam, Sayyidul Waladi Adam. Jadi termasuk itu. Jadi asroful khalqi, ada khairul anam, termasuk dakwah khairul anam. Ada yang Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Memang pelakop-pelakopnya telah diberikan sesuai dengan keadaan Nabi. Hadi al-mustahdirah fid dini. Utawi iku nasoeh utawa al-munabbiyah iku nasoeh al-mustahdirah kang hadir fid dini dalam ati. Munabbihatun iku kang ngilingake alal istiqdadi ngatasi cawe ing ngatasi persiapan dia maat. Cawe sing maksudnya dia maat di maring dino akhir. Ai alat ahli ngatasi tegese nyiapake ajbi waktu rujuk ing ngatasi arah waktu balik ilallah maring Allah Ta'ala. Fa inna min hadron satu menika ana ing dalem nabihat ma yakunu masna'in, jelaskan
teknis pembahasan aja. Teknis pembahasannya ini nanti terdiri dari sekian makalah, sekian mengambil ayat, sekian hadis, kemudian yang paling banyak itu asal, qaul sahabat maksudnya, dari al-asal wa qaul sahabat. Salah satunya yang di sini disebutkan wa asal mayakun masna jadi maksudnya dua-dua maulah mayakun sulasian ila tamamil asyra sampai 10 wa jumlatul maqalat, dan jumlah dari maqalah ini adalah mi'atani wa arba asyarata 214 al-abaru satu wa arbauna, itu hadisnya ada 45 wal bawaki, dan yang selanjutnya asar adalah qaul sahabat. Wa ana ala, dan saya sekarang uridu atabarruka, saya berharap untuk mengambil atau minta berkah Iriani hadis ini dengan mendatangkan dua hadis syarifah ini yang mulia. Jalil ini sama Jalil sama Syarif itu hanya, kalau di dalam itu hanya tauhid lah dia aja, itu banyak kata seperti di dalam Al-Quran wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Misalnya kulluhum dipakai ajma'un. Jadi itu tauhid lagi untuk memperkuat para malaikat bersujud semuanya, ditambah lagi kulluhum ajma'un. Fal hadisul awal ajazani bi al-alama asy-syekh Abdul Khatib As-Sami Sumal Madani Al-Hanafi Al-Hanbali. Ini pengikut Imam Hanbal, Ibnu Hanbal, pengikut yang terakhir. Wawa Ibnu Usman, Ibnu Abbas, Ibnu Usman An-Masyayikhi, dari para guru-gurunya mutasilan nyambung sampai ila Abidah. Nah, Abidah itu sahabat Nabi yang juga tersedia ya, di antara Abu Dar, itu Mas'ud, itu Abu Hurairah, itu min ashabis sufa semua. Jadi wong sing ono sahabat yang punya rumah dan tidurnya di pelataran masjid itu disebut ashabis sufa. Mangan gak mangan melon Nabi. Itu. Tapi sopo belum bisa ya. Turu kantor. Mana kumpul. Jadi hadis ini sampai pada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-rabbi. Jadi hadis ini menjadi hadis qudsi. Jadi karena fi ma yarwihi ar-rabbi, yang diriwayatkan oleh Nabi dari langsung Allah. Gampangannya hadis qudsi itu ya firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Sama itu, sama dengan sukuf-sukuf yang kita ambil itu. Kalau mungkin dulu sufi Ibrahim wa Musa termasuk itu, ada sukuf nabi-nabi yang dahulu itu. Jadi tidak menjadi kitab yang ditentukan, yang diwajib kita imani, tetapi jadi sukuf lembaran-lembaran. Qala ta'ala. Nah, makanya karena ini hadis qudsi, maka pasti qala ta'ala, bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi inni khatamtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni uhdikum. Ya ibadi kullukum jahilun illa man at'amtuhu fastaqimuni udhimkum.
ya ibadi kullukum arin illa man kasabtuhu fastaksuni uksuhu ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni, seterusnya panjang. Hadis ini dimulai dengan kata al-dzulm. Orang berbicara dengan dolim itu tentu kaitannya dengan hal yang merugikan orang lain. Dolim itu adalah merugikan orang. Makanya namanya dolim dalam kitab tafsir jalan lain, bukan jalan lain, itu disebut ad-dolim alladzi ya'khudhu haqqa ghairi, orang yang mengambil haknya orang lain. Orang yang mengambil haknya orang lain untuk perbuatan fa'ilnya orangnya, subjeknya itu adalah dolim. Ada yang mengatakan ad-dulmu itu wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya, itu adalah satu ketidakpatutan, itu begitu. Jadi saya mengharamkan kata ad-dulm itu ala nafsi wajah itu bainakum haram, sama. Fala taqulahu, maka janganlah kamu saling dolim mendolim, jadi saling merugikan. Ya ibadi kullukum dolim, wahai hambaku kalian semua adalah dolim. Kata dolim itu orang yang tidak punya kepastian arah, itu dolim. Dolim itu tidak kepastian arah. Siapa semua, karena katanya ini pelukung. Jangankan kita Nabi itu juga menurut Allah. Kalau kita baca pada surat Al-Duha, itu kan ada kata-kata wa wajadaka dhallan wa wajadaka, dan Allah menemukanmu dhallan, orang yang tidak punya arah. Maka arahnya itu dijawab pada Allah yang memberikan petunjuk. Itu di dalam tafsir Al-Duha itu memang banyak bahasa ini. Ada kata dol di sini, memang Nabi itu ditinggal oleh orang tuanya saat kecil. Dia tidak punya arah hidup, tidak punya. Mau kemana Nabi tidak jelas, meninggal semua. Ayah tidak ada, ibu tidak ada, mbah tidak ada. Ini gak jelas hidupnya. Maka kalimat itu bukan persoalan hidayah untuk iman, tetapi dia tidak punya arah untuk hidup ini. Memang tidak ada yang anak kecilnya. Maka karena dia dijamin oleh Allah dalam Al-Duha, Allah mengatakan fahada, kamu akan ditunjukkan. Semua dijawab oleh Allah di Al-Duha. Akhir jelas Nabi ya akil, dia tidak punya apa-apa. Jadi dia dalam keadaan fakir. Akil Fa'ahna, dijawab Nabi, kamu memang kecil, tidak punya arah, tidak punya apa-apa, ditinggal dalam keadaan fakir, dijamin oleh Allah, fa'ahna, aku kaya. Itu yang sama dengan orang yang kalau mau kawin itu jangan mengatakan saya tidak punya apa-apa, ya rapi mulai. Jadi karena kaitannya dengan rezeki itu sudah Allah menyatakan itu. Jadi di dalam ayat yang jelas itu bahwa Allah itu akan menjamin rezekinya orang yang ya. Namun saya kira Nabi ditakoni di pekerjaanmu, itu dijawab oleh Nabi begini dalam satu hadis, utlubur rizqa bi'adzab, cari rezeki melalui perkawinan. Nganggur, ya rapi mau nganggur. Setelah nganggur itu pasti karena bebannya dia bertambah, maka dia bertanggung jawab, dia akan bekerja. Kawan itu mana nih?
Salah itu kan ngomong udah jadi apa? Ada orang yang paling apes. Nang dindi diarani wong bojone loro. Delok bakai kowe kuat kok mungkin tidak bojone siji. Tapi memang siji. Sambat ae kuat wong ngarani bojone loro padahal bukan. Ya iku wong paling apes. Lah wong paling bejo gak ngarani, gak mungkin. Kok model kaya ngene aku jenenge gak mungkin. Kan ternyata iku sing paling ngono. Kata sami. Enggak ayatnya itu kan wangdul ayamah minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum baru itu iyakunu fuqara itu jawabnya inna itu jawabnya insania itu lama tiba-tiba lagi. Lalu kalau kaitannya dengan ya masalah sabab itu sabab manis tata al-ba'ah itu kan banyak dijawab, banyak ditanya itu artinya banyak ongkos administrasi ba'ah itu jadi ongkos administrasi penyelesaian kawin varian jawab itu lawamu enggak padahal kalau menurut undang-undang khususnya KMA itu keputusan agama orang kawin kalau tidak mampu itu gratis karena sebenarnya ongkos nikah itu hanya 30.000 cuma 30.000 yang harus dibayar negara 30.000 dan kalau tidak mampu punya SKT yang mau kawin mestinya gratis tapi Wak Mudi tidak belum ini kurang bisa umur bisa tidak belum bayar sih sing bisa mau ini jawab gerung karuan jadi begitu. Nah, kalau kembali kepada kata adul yang dimulai oleh Allah itu, Allah mengingatkan bahwa semua manusia itu bersifat sama, mempunyai hak kemerdekaan. Maka tidak boleh oleh seseorang pun untuk merugikan orang yang lain. Itu gitu adul itu. Kemudian di bawahnya semuanya itu kalau disimpulkan semuanya itu hanya bersumber kepada Allah. Jadi kan bukan kamu itu orang yang tersesat, maka aku yang menunjukkan. Kamu itu orang yang lapar, aku yang memberi makan, maka mintalah makan kepadaku. Kamu itu orang yang tidak berpakaian, maka mintalah pakaian. Aku lalu memberikan pakaian kepadamu. Artinya kalau kita lahir itu kan itu itu ya apa itu arin ya itu kembali orang arin itu tidak berpakaian sama sekali dan itu besok kalau menurut tauhid pada hasil pada hari kiamat itu semua manusia itu kan kembali pada awalnya tidak berpakaian karena Nabi bercerita begitu Aisyah sebagai anak Aisyah itu istri ya kalau bagaimana Aisyah bertanya kepada Wulu gimana kalau semua itu dikembalikan pada awalnya apakah orang tidak akan melihat satu dengan yang lain ya tidak mungkin karena apa ya kepanikan luar biasa dan melihat satu dengan yang lain oleh dewe gak koper itu begitu kalau di dalam cerita kita untuk menunjukkan bagaimana kehebatan. Lalu orang bagaimana masih tanda-tandanya itu ya umatan halukul lipurtiatin amma adwat itu ya orang yang orang yang hamil akan melahirkan berapa puluh semua kebingungan pada lari sendiri. Yang kemudian yang terakhir itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun. Mereka tidak mengurus siapapun, anak ditinggal, bapak ditinggal, orang tua ditinggal.
saudaranya ditinggal, siapapun ditinggal, dia hanya saknuyuni, dia hanya mengurus dirinya sendiri, nggak mau mengurus yang lain karena kehebatan kejadian itu yang disimpulkan kalau di sini. Tapi semua itu pada akhir hadis qudsi ini semua dijawab dengan amal. Di sini disebutkan ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal bi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki. Seandainya semua makhluk di dunia ini, di alam ini itu taat kepada saya, semua tidak ada yang tidak taat, itu tidak menambah kekuasaan Allah, tidak ada menambah karena sudah pas, sudah nonton. Begitu juga sebaliknya di sini. Ya ibadi lau ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasada dari mulki saya. Seandainya semua makhluk ini tidak beriman kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sama. Jadi tam semua ikut yang Allah, gak ikut yang tetap. Itu di sini. Malah di sini disebut lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma ana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu atau begitu tidak udhila apa. Seandainya semua makhluk itu satu persatu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan semua diberi oleh Allah satu persatu, apa yang diinginkan diberi, dipenuhi oleh Allah, itu tidak mengurangi kepemilikan Allah sama sekali. Kecuali digambarkan kalau jarum itu dimasukkan ke laut, kemudian diangkat, air yang nempel di jarum itu adalah sebagai ungkapan apa? Milik Allah yang di situ. Jadi dia hanya kurang, tidak ada ono jarum dimasukkan di laut lalu diambil airnya terus berkurang, nggak mungkin dalam satu gelas. Itu yang disebutkan oleh Nabi itu begitu, menunjukkan kekuasaan Allah dan kekayaan Allah. Jadi kama yang usul idza kuntul bahro ya ibadi innama ya amal, itu wahai hambaku, itu adalah gambaran dari amal kalian, uksihalakum yang saya hitung ke kalian, summa wafiyakum iya, lalu aku penuhi permintaan ataukah aku beri iya pada amal itu, faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang menemukan melakukan kebaikan hendaklah dia bertahmid memuji kepada Allah. Waman wajada khairan dzalika, dan barang siapa menemukan selain kebaikan fala yalumanna, maka dia jangan menghujat illa nafsahu, kecuali menghujat dirinya sendiri. Jadi dikembalikan kepada kita sendiri. Dulu mari wasa wal hadis salim, itu tadi 2 hadis kan? Kita selesaikan 2 hadis ya. Sing ngantuk dulu. Wal hadis salim, hadis yang kedua, ajazani bil alam. Dulu itu memang semua persyaratan untuk bisa mendapatkan ilmu yang mutasil oleh para kiai itu dulu saja harus ijazah. Jadi ngaji ini dari siapa sampai kepada pengarangnya. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu setiap Ramadan membaca Bukhari. Itu semua kiai-kiai di persada Jawa itu langsung minta ijazah. Jadi ini langsung Syekh Hasyim Asy'ari begitu. Jadi kitab-kitab itu harus ada
mutasilahnya, jadi ajazan itu ditulis begitu. Makanya kalimat untuk kehati-hatian, untuk ikhtiar itu ajazan. Ajazani bihi hadisani al-alama Syekh Ahmad al-Mustafi al-Misri Ramasir Badan an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat itu Asy-Syafi'i. Kalau tadi Al-Hambali, ini Asy-Syafi'i. An-Masyayikh dari para gurunya. Oh, ini lah kopi ya. Nanti susunya. Ini ceritanya ingin ditunjukkan orang yang masuk surga. Karena surga itu kan penuh kenikmatan. Di sana itu hanya di dalam hati saja sudah keluar. Maka disebut mala ainun ra'at wala udhun sami'an wala khatara ala qalbi basari. Itu sekerentak keluar. Keinginan di sana karena semuanya orang baik, gak ada orang tua, gak ada anak kecil kecuali itu al-manzil bainal manzilataini itu lagi. Maka semua keinginan. Nah, di situ digambarkan bidadari. Nah, ini yang mau saya lakukan. Kenapa saya dikasih kopi? Selesaikan dulu. Itu bidadari. Satunya diganti satu. Bidadari itu adalah azwaj lil amal. Jadi istri-istri yang dibarter karena amal. Dibarter karena amal. Itu bisa jadi istrinya sendiri. Karena amal dia ketemu sendiri. Jadi sampai digambarkan di situ bidadari itu pakaiannya transparan. Sampai kelihatan. Kelihatan apa? Nah, kalau dia minum air, itu kelihatan airnya. Kalau dia minum teh kelihatan teh. Kalau dia minum kopi baru kelihatan kopi. Kalau dia minum susu. Nah, itu kelihatan. Nek ngombe es tebu ya. Ya Mana makan gedang. Jadi di situ gambaran-gambaran, itu gambaran kalimat di sini disebutkan apa namanya? Innama a'malukum usyalakum. Hadis yang kedua ini musalsilan sampai bil awalnya ila Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu mestinya ini gandeng dengan ini sahabat Nabi yang lagi perang itu loh. Karena dia termasuk panglima. Amr bin As itu panglima perangnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Nabi bersabda ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna bukan podo kasih sayang kabeh. Iku yarhamu mongko kasih sayang iku ar-rahman. Ar-rahimun sapa rahman. Allah yang Maha Kasih. Tabaraka wa ta'ala irhamu mongko podo kasih sayangnya. Sopo sira kabeh man ing wong fil ardi kang dalam bumi yarhamkum jawab mantu mongko melasikum ing sira sapa Allah kum sira kabeh sapa kum sira kabeh sapa man. Ada yang mengatakan malaikat disamaika ono ing dalam langit. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi. Jadi yang namanya man di situ itu ya
orang baik, makhluk maksudnya berakal maupun akilan, karena al-khairat akil bisa disebut hayawan. Tapi hayawan yang diarrohimun itu adalah hewan-hewan yang kita tidak diperintah untuk membunuhnya. Begitu tidak diperintah untuk membunuhnya, kayak ular, kolo-kolo nyengking itu termasuk. Kembali kepada Ar-Rahman itu, kata ini memang menjadi penting dalam penentuan amal, karena kata rahmah itu berkaitan dengan banyak hal. Orang yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang diiringi dengan kata rahmah, maka dia akan menjadi lemah lembut berhadapan dia dengan siapa. Maka di sini ar-rahimuna yarhamur rahmah irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Belas kasih saya itu di situ. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena sudah hadis 2 yang saya baca. Saya masih banyak yang tidak bisa, mungkin ini nanti banyak komentar untuk melengkapi ini sambil menunggu. Ada yang ditunggu ya? Ada ya? Saya kira sudah terlalu lama, mestinya dulu aja. Dan terima kasih, dengan harapan semoga kita mendapatkan berkah usulan ini dan para ulama-ulama kita di pesantren yang telah memimpin kita untuk melestarikan kitab kuning ini. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.